Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Lestari. Saya dari kelas 4A Pendidikan Kimia UIN Suskaliau dengan NIM 12010722729. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas terstruktur dari dosen pengampu Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MPDI. Dengan judul makalah saya atau hasil presentasi saya yaitu prinsip ekstraksi logam. Baiklah, yakni pembahasan yang pertama adalah garis besar dari prinsip ekstraksi logam adalah ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat dari suatu campuran. Dengan demikian, ekstraksi logam dapat dimaknai sebagai pemisahan suatu logam dari sumbernya, yang biasanya berupa biji. Biji tersebut merupakan sumber logam alam atau alami yang dapat diekstraksi. Sebagai contoh adalah aluminium yang merupakan logam utama penyusun kerak bumi. Aluminium terkandung dalam biji bernama bauksit dengan kadar sekitar 50-70%. Nama lain dari bauksit adalah aluminium oksida. Tembaga juga merupakan logam yang banyak terkandung di kerak bumi, walaupun tidak sebanyak aluminium. Nah, dari hasil garis besar tersebut, untuk menghasilkan logam dari bijinya diperlukan suatu proses ekstraksi. Karena di alam, biji logam umumnya dalam bentuk oksida maupun sulfit. Maka untuk menghasilkan logam diperlukan reaksi reduksi dan oksidasi. Yakni bahasan yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai sifat-sifat umum dan klasifikasi sumber utama logam. Sifat-sifat umum logam pada umumnya yang pertama yaitu kuat. Atom-atom di dalam logam saling berikatan kuat sehingga dapat menahan kuatnya gaya tarik-menarik antara atom-atom yang lain. Yang kedua yaitu lunak dan dapat ditempa. Logam dapat dibengkokkan dan ditempa terjadi atau menjadi bermacam-macam bentuk tanpa bisa patah. Jika sebatang logam ditempa, atom-atom pada logam tertekan menjadi lebih dekat satu sama lain, membentuk struktur yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga yaitu penghantar panas listrik. Elektron bebas dalam struktur logam membawa muatan listrik dan energi panas. Yang keempat yaitu mengkilap atau mengilap. Jika logam digosok atau baru saja dipotong, bagian permukaan yang halus mudah memantulkan cahaya. Dan yang kelima, dapat dibentuk. Umumnya logam dapat ditarik menjadi kawat. Atom-atom logam tertarik menjadi lapisan kecil yang sangat kuat. Ini adalah sumber dari hampir semua logam yang digunakan umat manusia. Sejumlah besar logam telah larut dalam air permukaan dan kemudian tersebar ke seluruh lautan. Akan tetapi, kecuali magnesium, logam pada umumnya tidak dihasilkan dari air laut. Sumber utamanya adalah lapisan tipis kerak benua bumi. Jumlah rata-rata beberapa logam umum dijadikan lapisan permukaan untuk menurunkan konsentrasi. Misalnya, Bb memiliki harga yang lebih mahal daripada Cu, Ni ataupun Zn. Tetapi itu adalah logam biaya yang terendah dalam kelompok ini, dan sebenarnya logam tersebut terlalu mahal untuk digunakan jika logam harus diproduksi dari bumi yang hanya mengandung jumlah rata-rata elemen. Dan pembahasan yang kedua adalah sebaran logam di bumi baik vertikal maupun horizontal. Dari hasil pengukuran geofisika menyatakan bahwa kerapatan bumi makin tinggi dari permukaan hingga bagian dalam sebaran material di dalam bumi disimpulkan melalui data penjalaran gelombang seismik. Secara umum, model struktur bumi dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, inti dalam yaitu padatan Fe dan Ni, dan inti luar cairan Fe dan S dengan kerapatan 11 kali 103 kg per meter kubik dan ketebalannya 3470 km. Kemudian yang kedua, adapun mantel yaitu atau padatan magnesium silikat
berkerapatan 4,5 kali 103 kg per meter kubik dan ketebalannya 2.880 km. Dan yang ketiga yaitu ada kerak, terdiri dari mineral silikat dan oksida dengan kerapatan 2,8 kali 103 kg per meter kubik dan ketebalan 17 km. Dan yang keempat, lautan sebagian besar terdiri dari H2O dengan kerapatan 1,3 kg per meter kubik dengan ketebalan 4 km. Dan yang terakhir, yang kelima, atmosfer terdiri dari gas-gas yang sebagian besar mengandung N2 dan O2. Bahasan selanjutnya adalah sebaran logam di Indonesia. Disadari ataupun tidak disadari, pada dasarnya kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan bahan logam. Sebagai jenis bahan telah dibuat atau dikembangkan dan digunakan untuk menunjang keperluan atau kebutuhan manusia lain. Banyaknya jenis bahan, baik logam maupun non-logam, menuntut pengguna atau pemakai untuk mengetahui semua karakteristik dari bahan logam tersebut, seperti sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat teknologinya. Pesatnya perkembangan industri di Indonesia, terutama industri manufaktur, dapat menyebabkan atau meningkatnya penggunaan bahan sebagai bahan untuk komponen-komponen pada berbagai peralatan seperti mesin-mesin, produksi, konstruksi, kendaraan, dan peralatan rumah tangga. Dan pembahasan yang keempat yaitu prinsip ekstraksi logam secara mekanik, penguraian termal, reaksi pendesakan, reaksi kimia pada suhu tinggi, dan reduksi elektrolitik. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pemisahan magnetik atau magnetic separation. Dari pemisahan magnetik tersebut adalah proses pemisahan dengan dasar apabila mineral memiliki sifat ferromagnetik. Teknik pengerjaannya adalah dengan mengalirkan serbuk mineral secara vertikal terhadap medan magnet yang bergerak secara vertikal terhadap medan yang bergerak secara horizontal. Dengan demikian, materi yang tidak tertarik magnet akan terpisahkan dari materi yang memiliki sifat ferromagnet. Metode ini sering dilakukan untuk memisahkan mineral magnetit yaitu Fe3O4 dari pengotor kromit FeCrO2 dua kali dari silikat. Kemudian reaksi penguraian termal. Reaksi penguraian termal adalah sebagai lawan penggabungan yaitu penguraian. Jadi dalam peristiwa kimia ini suatu senyawa terurai menjadi bagian-bagian produk yang lebih sederhana. Biasanya energi panas membantu kelancaran proses dekomposisi ini. Sebagai contoh, pemanasan raksa 2 atau oksida yang berwarna merah akan menghasilkan cairan logam air raksa bebas dan evolusi gas. Yaitu reaksi pendesakan. Bila suatu atom unsur A misalnya relatif atau lebih reaktif ketimbang atom unsur B, maka dapat diramalkan atau dinyatakan bahwa kedudukan atom B dapat merupakan dalam senyawanya BC tidak didesak atau diganti oleh atom unsur A. Kereaktifan logam disusun menurut deret Nernst-Volta. Contohnya, Fe dengan 2 HCl bereaksi menghasilkan FeCl2 tambah H2. Deret tersebut yang disusun semakin berkurang reaktivitasnya, yaitu Li, lithium, kalium, barium. Dan pada reaksi pendesakan berikut H2 dibebaskan. LiPb dengan asam atau non-oksidator dan garam yang diperoleh mempunyai bilangan oksidasi rendah dari logam yang bersangkutan. Atau namun bila dengan asam oksidator yang diperoleh garam dengan bilangan oksidasi tinggi dari logam yang bersangkutan dan tidak membebaskan H2.
pembahasan yang kelima selanjutnya yaitu pemilihan ekstraksi dari bijinya. Ekstraksi logam dari bijinya pekat merupakan proses reduksi logam dari tingkat oksidasi positif menjadi logam bebas. Proses ini disebut juga proses smelting. Proses smelting untuk logam tertentu mungkin saja melibatkan metode kimia yang diuraikan pada sub pemekatan biji. Proses ekstraksi dan reduksi logam serta pemurniannya secara umum terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pirometalurgi. Pirometalurgi melibatkan reaksi kimia yang berlangsung pada suhu tinggi. Pada proses ini terjadi reaksi reduksi, zat reduksi yang digunakan berlainan, tergantung kemudahan logam untuk mengalami reaksi reduksi. Logam mulia dalam golongan 7B dan 1B mudah diproduksi. Platinum, emas, dan kadang-kadang perak ditemukan dalam bentuk unsurnya dan hanya perlu dipanaskan untuk membuatnya meleleh keluar dari batu-batuan. Oleh karena itu, banyak oksidasi dari logam yang kurang aktif diuraikan oleh panas yang sangat tinggi. Memanggang saja dengan udara sudah cukup untuk mereduksinya. Sebagai contoh, pemanggangan biji sulfida dari merkurium akan lebih membentuk logamnya daripada membentuk oksidasi logam. Kemudian yang kedua yaitu hidrometalurgi. Hidrometalurgi adalah istilah umum untuk proses yang melibatkan larutan air dalam ekstraksi dan reduksi logam dan juga disebut dengan metode basah. Proses ini merupakan alternatif yang dikembangkan untuk menghindari dampak polusi udara dari metode pirometalurgi. Selain itu, metode ini lebih efektif untuk ekstraksi biji-biji dengan peningkat rendah yang sukar untuk dipekatkan. Contoh proses hidrometalurgi pada ekstraksi biji tembaga dalam bentuk CuFeS2. Tembaga dapat diluluhkan oleh asam sulfat bersama oksigen. Persamaan reaksinya sebagai berikut: 2 CuFeS dengan H2SO4 ditambah juga 4O2 maka menghasilkan 2 CuSO4 ditambah Fe2O3 ditambah 3S dan O2. Kemudian ion logam Cu2 plus direduksi oleh Fe. Persamaan reaksinya sebagai berikut yang telah dilanjutkan. CuSO4 dengan Fe kemudian bereaksi CuFeSO4. Kemudian proses yang ketiga yaitu elektrometalurgi. Elektrometalurgi adalah proses reduksi atau pemurnian logam dengan menggunakan energi listrik atau elektrolisis. Logam yang diproduksi dengan cara ini adalah logam yang aktif karena tak ada reduktor yang dapat mereduksinya. Natrium dan magnesium diproduksi dengan cara elektrolisis lelehan garamnya. Aluminium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan oksidasinya atau bauksit. Berikut akan saya jelaskan mengenai beberapa proses pemurnian logam dengan cara elektrometalurgi. Yang pertama yaitu proses Daun. Natrium dibuat dari elektrolisis atau elektrometalurgi lelehan NaCl melalui proses Daun. Lelehan NaCl 67% yang dielektrolisis dicampur dengan kalsium CaCl2 33%. Kemudian yang kedua yaitu proses Hall. Aluminium diproduksi dengan cara elektrolisis atau lelehan oksidanya Al2O3 atau lelehan garamnya AlCl3 pada elektrolisis Al2O3 dicampur dengan kriolit atau Na3AlF6 agar titik lelehnya menurun dari 20.000 Celcius menjadi 10.000 Celcius.
Elektrolisis berlangsung pada suhu sekitar 10.000 Celcius dalam suatu alat elektrolisis yang disebut sel halide. Pada sel ini, batang grafit sebagai anoda dipasang secara paralel. Yang terakhir yaitu mengenai termodinamika proses reduksi senyawa oksida logam. Baiklah, dari pembahasan ini, parameter termodinamika untuk perubahan keadaan diperlukan untuk mendeskripsikan ikatan kimia, struktur, dan reaksi. Hal ini juga berlaku dalam kimia anorganik, dan konsep paling penting dalam termodinamika dipaparkan di bagian ini. Pengetahuan termodinamika sederhana, sangat bermanfaat untuk memutuskan apakah struktur suatu senyawa akan stabil atau tidak, kemungkinan kespontanan reaksi atau tidak spontan, kemudian perhitungan kalor reaksi, kemudian penentuan mekanisme reaksi, dan pemahaman elektrokimia. Entalpi, karena entalpi adalah kandungan kalor sistem dalam tekanan tetap. Itulah yang disebut dengan perhitungan kalor reaksi.